Tulisan di atasnya itu apa? Kamus Bahasa Melayu. Tapi di bawahnya apa? Sunda. Ini adalah bukti bahwa apa yang dikembangkan oleh Maledes untuk kamus mereka, ini bukan kamus bahasa Melayu. Ini kamus bahasa Maledes. Jadi, yang mereka katakan kamus bahasa Melayu, itu sebenarnya mereka ingin meniru cara bahasa Indonesia. Mengapa? Karena mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Maledes yang ajaib itu. Kemudian saya juga akan membacakan komentar dari beberapa teman warganet Indonesia. Komentar pertama dari warganet Maledes. Konten orang Jawa Indonesia hama meroyan macam beruk. Lawak betul lah beruk-beruk Jawa Indonesia hama ini. Dan yang menuliskan ini mempunyai profile picture atau foto yang sebagai pengenalnya itu adalah beruk alias monyet. Jadi ya kita mengerti kalau misalkan dia menuliskan kosakata beruk itu sampai 2 kali begitu ya. Karena dia memang beruk gitu. Kemudian dibalas oleh warganet Indonesia. Komen warganet Maledes. Kamus Dewan lu banyak kosakata Jawanya. Kamus Dewan lu kan kamus Melayu. Lalu mengapa banyak kosakata Jawanya, Sundanya, Jakartanya, Minangnya? Waduh, Mbak. Jangan diberi pertanyaan yang diawali mengapa, Mbak. Mereka nggak bisa menjawab itu. Salah satu komen paling teruk dan komen binatang ternakan. Cuma boleh komen macam tuja. Tak ada kata-kata lain ke. Tak ada creativity lagi ke. Sudah buka puasa apa belum? Ups, lupa. Kan Maledes tak ada bros. Kemudian Mas Bambang Khadar menuliskan, pembicaraanmu tidak jelas. Warganet Maledes Beru ini malah mengatakan ada aku kesah. Ini orang sakit jiwa ini. Sebenarnya dia kesah gitu. Jadi maksudnya ada aku kesah tuh kalau kita dalam bahasa gaul kita mas buloh gitu ya. Masalah buat lo gitu. Dia mengatakan bahwa ada aku kesah. Apakah itu masalah dengan aku gitu ya. Jadi dia memang hanya ingin sekedar mencari perhatian saja, tapi ya memang harus ditampolin gitu. Sebab kalau tidak ditampolin itu ngelunjak. Kemudian oleh Mbak Asri Suryani, kau tak kesah sebab kau tak paham apapun yang sedang dibicarakan. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat ya pola-pola dari warganet Maledes ketika mereka memberikan komentar dan ketika kita membalas komentar mereka itu selalu menjadi waham. Jadi kayak menjadi kata dalam sumur gitu. Mereka tidak akan mau mendengar apa omongan kita setelah itu. Mengapa? Karena ya itu, mereka itu kata dalam sumur. Mereka hanya ingin dia didengarkan saja. Dia tidak ingin mendengar. Dan dengan jawaban warganet Maledes Beruk ini dengan foto profilnya itu sebagai beruk gitu ya, itu menunjukkan bahwa dia memang hanya ingin didengar, dia tidak ingin mendengar. Jadi karena itu apapun argumentasi kita yang akan kita bangun atau kita balas kepada mereka, mereka tidak akan mendengar. Mengapa? Ya karena waham itu. Dan ini sebenarnya sudah diberitahu oleh salah satu vlogger yang bernama Raja Petra. Beliau sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Mari kita lihat bersama. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. Dia cuma maki saja. That's it. So, kalau apa yang saya cakap kesalahan, salah. Apa yang betul?
Okey, apa yang saya cakap ni tak betul. So, yang betul yang mana? Diorang tak boleh nak jawab. Nah, teman-teman sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Petra ini. Dan menurut saya, apa yang dikatakan oleh Raja Petra itu bisa terwakili. Dan kita bisa melihat ya, komentar-komentar dari warganet Maledes itu polanya memang selalu sama. Denial syndrome, waham. Dan mereka tidak mau mendengar argumentasi apapun setelah itu. Mereka hanya ingin menuliskan, kemudian mereka menganggap itu adalah kebenaran mutlak yang mereka tuliskan itu. Apapun argumentasi setelah itu, mereka tidak mau mendengarkan. Ya, kenapa? Ya, waham dan denial syndrome itu. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah jarem. Jarem, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah masih terasa agak nyeri, bekas dipijat, dipukul, bekas luka, dan sebagainya. Dan di sana tertulis bahasa Jawa. Dan definisi kedua dari jarem adalah rumput. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman apa yang saya dapatkan ketika saya mencari kosakata jarem di dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno Indonesia. Jarem itu memar. Karena jatuh, luka memar, juga sakit otot-otot sesudah lama digunakan. Artinya apa, teman-teman? Kosakata jarem yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Jawa. Apakah ada kosakata jarem di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa enggak ada? Dituliskan, masih terasa sakit pada bekas dipukul, bekas luka, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Meniru nggak? Meniru. Namun yang tidak ditiru adalah di Kamus Bahasa Melayu Maledes dituliskan jarem itu bahasa Jakarta. Gimana bisa? Kosakata jarem itu secara etimologi itu dari bahasa Jawa. Kok kalian tuliskan itu sebagai bahasa Jakarta? Saya tahu. Nanti dosen bekas itu akan menuliskan komentarnya bahwa itu kami mengambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Bapak Purwadarminta tahun 1953. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka tidak mengenal yang namanya perubahan. Mereka tidak mengetahui yang namanya kamus itu perlu direvisi. Jadi, alasan yang sering digunakan oleh dosen bekas itu nanti adalah, oh itu kami merujuk kepada Kamus Bapak Purwadarminta. Apakah kalian berpikir bahwa kamus yang ditulis Bapak Purwadarminta itu adalah benar secara absolut? Apakah Kamus Umum Bahasa Indonesia tidak perlu direvisi, dikoreksi? Kalau kalian berpikir seperti itu, bahwa, oh kami itu mengambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Nah, saya jadi teringat ya, kisah umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah itu mulai berdakwah kepada kaumnya. Dan kaumnya itu sebagian yang bersikeras itu mengatakan, nenek moyang kami melakukan ini, jadi kami tidak akan melakukan perubahan apapun. Nah, pola ini kan sama dengan apa yang ditunjukkan oleh dosen bekas itu. Dia mengatakan bahwa kami merujuk kepada Kamus Umum Bahasa Indonesia Bapak WJS Purwadarminta. Kosakata itu tertulis bahasa Jakarta, bukan bahasa Jawa. Begitu kan ya? Nah, itu kan sama. Berarti mereka itu pasrah bongkoan. Mereka itu tidak ada yang namanya revisi, berpikir ulang. Jelas-jelas kosakata jarem itu adalah bahasa Jawa, bukan bahasa Jakarta. Saya tahu bahwa alasan si dosen bekas itu mengatakan, oh kami mengambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Bapak WJS Purwadarminta. Dia ingin mendiskreditkan Bapak WJS Purwadarminta. Dengan begitu kita akan melakukan, oh Bapak Purwadarminta berarti membuat banyak kesalahan. Enggak, Bapak Purwadarminta membuat kamus sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh beliau saat itu. Oleh karena itu, selalu ada yang namanya revisi kamus. Dan kalau kita memperhatikan ya, apa yang ditulis oleh dosen bekas ini mempunyai niat jahat. Niat jahatnya adalah tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia kepada Kamus Bahasa Maledes ini. Di mana di kata pengantar, Kamus Bahasa Maledes edisi pertama tahun 1970 itu dituliskan dengan sangat jelas bahwa mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Namun yang mereka lupa
lupa adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia itu bukanlah sesuatu yang absolut. Dia bisa berubah, dia bisa direvisi. Kalau jawaban dosen bekas itu mengatakan, oh kami mengambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, itu yang ditulis oleh Bapak Purwadarminta. Artinya, ya lu sama aja dengan umat Rasulullah sebelum kalian menerima Islam. Bebal. Kata kedua ini berasal dari komentar warganet Indonesia. Bodor ada nggak Pak D? Bodor, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah lucu jenaka. Itu dari bahasa Sunda. Dan ada kosakata turunannya. Bodoran, membodor. Ya, bodoran berarti lawakan. Kemudian membodor berarti membuat hal-hal yang lucu atau melucu. Ada kosakata bodor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Masa nggak ada? Mereka ini kan FOMO. Kalau bisa semua bahasa suku-suku yang ada di Indonesia itu mereka masukkan semua di dalam kamus tersebut. Digunakan atau tidak, itu urusan belakang. Didefinisikan tukang bodor, tukang lawak. Nah, berarti kan bodor itu artinya lawak. Kenapa harus menuliskan tukang dulu di depan? Kenapa? Supaya tidak ingin terlihat sama ya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di sana tertulis itu bahasa Sunda. Teman-teman bisa perhatikan nggak? Tulisan di atasnya itu apa? Kamus Bahasa Melayu. Tapi di bawahnya apa? Sunda. Ini adalah bukti bahwa apa yang dikembangkan oleh Maledes untuk kamus mereka, ini bukan kamus bahasa Melayu. Ini kamus bahasa Maledes. Mengapa? Karena dalam bahasa Melayu, kosakata bodor itu tidak ada. Jadi, yang mereka katakan kamus bahasa Melayu, itu sebenarnya mereka ingin meniru cara bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia mengadopsi banyak kosakata dari daerah. Dan itu ditiru oleh Maledes. Dengan mengambil kosakata bahasa daerah, kok dari Indonesia? Kenapa bukan kosakata bahasa daerah dari negaramu? Saya tahu kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang diawali mengapa. Jawabannya sederhana, bahwa kosakata bodor ini dimasukkan di dalam kamus kalian itu untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Dan saya yakin kosakata jarem, kosakata bodor itu tidak digunakan di negara kalian. Pertanyaannya, kalau tidak digunakan, untuk apa kalian masukkan kosakata bodor dan jarem itu di dalam kamus kalian? Kalau tidak digunakan, kalian ini sedang menyusun kamus atau ensiklopedia sih? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?